Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya di hukum belajar kita, yakni belajar hukum. Dari kemarin kita sudah membahas banyak pengertian tentang hukum adat itu sendiri, dimana yang kita tahu hukum adat itu adalah sebuah hukum kebiasaan yang temurun-temurun yang terus diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit di luar daripada hukum adat, yakni tentang kita akan membahas pengertian hukum perdata, dasar hukum perdata, kemudian sejarah, dan juga tujuan hukum perdata. Oke, sebelum lanjut, kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe biar saya terus bikin video belajar hukum. Oke, di siang hari ini kita akan bahas tentang hukum perdata. Kita lanjut, dimana kita mengenal bahwa hukum perdata itu disebut dengan hukum privat, dimana hukum perdata itu adalah sebuah aturan hukum yang mengatur tentang perorangan atau individu. Nah, hukum perdata ini adalah memiliki fungsional yang sangat besar, dimana ketika seseorang mengalami sebuah sengketa di mana yang bersangkut pautkan dengan hukum perdata, di mana hukum perdata ini dia mengatur yakni yaitu hukum perorangan, yakni nama orang, kemudian tempat tinggal, rumah, tanah, dan sebagainya, itu diatur semua oleh hukum perdata. Oke, kita lanjut pengertian hukum perdata. Hukum perdata yang kita anut di Indonesia itu pada dasarnya yang bersumber kepada hukum Napoleon, kemudian berdasarkan Statblad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek for Indonesia atau disingkat BW, atau juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu KUHP. Hukum perdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan Timur Asing. Namun, berdasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda masih tetap berlaku selama belum ada undang-undang yang baru yang belum diterapkan, atau lebih spesifiknya seperti dikatakan istilah hukum apa tuh, kalau dalam hukum pidana tuh hukum yang lama masih tetap berlaku. Dalam bahasa Belandanya saya lupa apa tuh, kalau nggak salah saya lupa. Kemudian hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama jika hukum yang baru atau hukum perdata itu sudah ada yang terbaru. Makanya hukum Belanda itu sudah bakalan dikodifikasi lagi. Kemudian berdasarkan kepada pasal 2 ini, yakni aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa seluruh diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan.
Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan, dan fidusia. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan pasal 2 atau aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ini atau KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum dengan undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Hukum Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku dan merupakan induk hukum perdata di Indonesia itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa hukum yang kita anut sekarang, yang kita terapkan di Indonesia, hukum perdata, yaitu adalah hukum di mana kita membawa, di mana pada saat zaman Hindia Belanda menjajah kita, yang kemudian mereka menerapkan aturan-aturan mereka kepada kita, dan sampai saat ini ya kita anut atau kita terapkan di Indonesia itu sendiri. Kemudian isi daripada kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sendiri dia terbagi ada 4 bagian, yakni dalam buku pertama atau dalam buku 1 itu dia mengatur tentang orang, dalam bahasa Belandanya van personenrecht. Kemudian dalam buku 2 tentang benda, yakni van zaken. Kemudian dalam buku 3 tentang perikatan atau van verbintensrecht. Kemudian dalam buku 4 adalah tentang pembuktian dan daluarsah atau van bewitch and verjering. Nah, hukum perdata sendiri adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu atau perorangan dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa pada waktu itu dikenal sebagai civil law, mengenai pembagian hukum menjadi 2, yakni hukum publik dan juga hukum privat atau hukum perdata. Dan dalam sistem Anglo-Saxon atau common law tidak dikenal pembagiannya. Kemudian kita mengenal sejarah hukum perdata itu sendiri adalah dia berasal dari hukum perdata Prancis yang pada saat itu di mana Prancis menjajah Hindia Belanda, yakni yang disusun berdasarkan hukum Romawi kuno atau Corpus Juris Civilis. Pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna karena memang pada saat itu, pada zaman itu, negara Prancis itu mereka mengalami sebuah tingkatan dalam keadaan yang sangat baik dan sangat bagus pada saat mereka menerapkan hukum perdata di negara mereka sendiri. Nah, kemudian mereka terapkan di Hindia Belanda pada saat mereka menguasai Hindia Belanda itu pada zaman 1806 sampai 1813. Nah, kemudian kedua kodifikasi tersebut diberlakukan di negara Belanda dan masih terus digunakan selama 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Prancis, yakni pada tahun 1813. Nah, pada tahun 1814 Belanda mulai menyusun kitab undang-undang hukum perdata berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper, disebut Ontwerp Kemper. Namun sayangnya Kemper meninggal dunia pada tahun 1824
sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nikolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terrealisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1836 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia pada waktu itu. Nah, kemudian hukum perdata di Indonesia sendiri atau hukum Indonesia itu sendiri, dia jadi pada saat Hindia Belanda menerapkan hukum perdata, di mana yang diterapkan atau diambil dari hukum Prancis tersebut, Indonesia kembali menganut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pada dasarnya sumber hukum Napoleon tersebut dianut oleh Indonesia dan kemudian diterapkan di Indonesia tersebut. Namun sempat mengalami beberapa kali kodifikasi dari pemerintah Indonesia itu sendiri, yakni tentang merubah hukum perdata itu sendiri yang dianut dari atau diambil dari hukum perdata, karena menurut para ahli atau para terkemuka, orang-orang yang pada waktu itu memiliki kekuatan di negara, mereka berpendapat bahwa hukum Belanda harus dikodifikasikan atau diubah sehingga hukum perdata yang lalu atau yang lama itu tidak diberlakukan lagi sebagian, karena sebagian itu diubah melalui dan diikuti pada zaman Indonesia itu terus berjalan. Makanya dalam waktu yang terus berjalan, negara Indonesia walaupun menganut hukum perdata itu sendiri, namun beberapa kali mengalami kodifikasi, yakni merubah isi daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tapi dia tidak membuang semuanya, hanya sedikit dia mengkodifikasi atau sedikit dia merubah tentang aturan-aturan di mana Indonesia itu berbeda dengan Belanda, dan juga dengan tujuan untuk mengikuti zaman atau tradisi di Indonesia itu sendiri. Oke, jadi mungkin sampai di sini sedikit pemaparan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa paham mengenai hukum perdata tersebut. Terus kita tahu tentang isi hukum perdata, kemudian juga sejarah hukum perdata dan arti daripada hukum perdata tersebut. Nah, mungkin itu yang perlu saya paparkan sedikit. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kata atau yang tidak bisa dipahami. Ya, itulah, saya juga mahasiswa di sini. Saya juga hanya memaparkan apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.